Viral woi, ada berita terbaru di Indometro. Jangan lupa install aplikasinya ya. Cepetan, gratis. Ya, ada berita yang menurut saya dan baru saya baca nih di tanggal 2 yang masuk di tanggal 29 April 2021 ya. Hmm, menurut saya berita ini lumayan menarik diulas ya. Tinggal eh, artinya bagaimana cara kawan-kawan menyikapinya, itu aja sih sebenarnya menurut saya ya. Jadi berita ini masuk di tanggal 29 April 2021 langsung ke WhatsApp redaksi Indometro. Berita ini berasal dari Tebing Tinggi ya, judulnya tentang Rumah Sakit Umum Sefani Tebing Tinggi. Waduh, ibu sedang sakit terjatuh. Ibu yang sedang sakit terjatuh maksudnya. Anaknya protes keras karena pelayanan Rumah Sakit Umum Sefani Tebing Tinggi. Waduh, ini Tebing Tinggi nih ya. Saya coba bacakan, namun sebelum saya bacakan tolong jangan lupa ya. Jangan lupa tuh tombol subscribe masih nunggu ya. Lonceng merahnya lonceng tombol subscribe merahnya berubah jadi coklat ya. Itu jangan lupa. Supaya apa? Berita-berita kita tetap bisa diulas. Jadi setiap berita kita yang masuk ke notifikasi handphone Anda. Saya bacakan. Tebing Tinggi Indometro.id, seorang ibu lanjut usia bernama Kammah, warga Juhar, Bandar Kalipah, yang sedang menderita sakit terjatuh dari tempat tidur ruang UGD Rumah Sakit Umum Sefani Tebing Tinggi. Peristiwa miris ini terjadi Senin pada tanggal 26 April dan mengakibatkan Arsad, anak kandung Ibu Kammah, marah besar dan protes keras terhadap perawat rumah sakit swasta tersebut. Kejadian memalukan ini mendapat perhatian warga yang berada di lokasi itu. Ibu tua peserta BPJS ini terjatuh saat hanya sendiri di tempat tidur ketika anak kandungnya Arsad tidak berada di dekatnya. Sesudah jatuh, Kammah terlihat mengalami sesak napas. Arsad saat diwawancarai awak Indometro Senin pada tanggal 26 April di Rumah Sakit Umum Sefani mengatakan, "Saya sangat menyesalkan pelayanan perawat Rumah Sakit Sefani ini. Akibat tidak diperhatikan perawat, ibu saya yang sedang sakit terjatuh dari tempat tidur ruang UGD. Ketika saya kembali ke ruang UGD, sehabis mengurus surat rujukan, saya menyaksikan ibu saya berada di samping tempat tidur karena terjatuh. Sayalah orang yang pertama kali menolong dan mengangkat ibu saya." Ditambahkan Arsad ibunya berobat menggunakan kartu BPJS saat berada di ruang UGD. Perawat menyampaikan agar Arsad mengurus surat rujukan ke satu klinik di Jalan KF Tandean dekat Simpang 4. Disebutkan sang perawat penggunaan surat rujukan merupakan prosedur bagi pasien peserta BPJS dalam mendapatkan atau perawatan medis. Ya. Ya intinya seperti itu. Kira-kira. Ibu ini sakit, kemudian masuk ke dalam atau dibawa ke rumah sakit Sefani, kira-kira begitu. Ketika sampai di rumah sakit Sefani, ya mungkin hari-hari biasa, ini entah nggak dijelasin, entah sudah berapa hari dia di dalam, atau bisa jadi ini memang di beberapa hari sesudahnya terjadi dan mengakibatkan jadi kemudian karena ketidakadaan atau keteledoran perawat yang harusnya menjaga pasien, akhirnya si sang ibu itu
jatuh dari tempat tidur. Ya, ini pelajaran buat kawan-kawan yang baik dia perawat, mau dia perawat rumah sakit swasta, mau dia rumah sakit negara, mohonlah jangan dibeda-bedakan. Kalau mungkin karena bisa jadi ya asumsi akhirnya kenapa? Karena pasien berobat pakai BPJS mungkin, jadi akhirnya seperti itu. Padahal kesalahan itu karena keteledoran Anda, mungkin seperti itu. Kadang-kadang mungkin si pasien ini dia punya keluarga yang anaknya itu nggak bisa satu harian sama dia ngurusnya. Jadi macam perawat dan rumah sakit juga harusnya mengertilah gitu, saat mungkin nggak ada anaknya atau apa ya, dibantulah untuk menjaga namanya pasien ya. Itu menurut saya ya, menurut saya kalau apa yang saya ulas atau yang menurut saya ini salah, menurut Anda ya mohon dimaafkan. Kenapa? Ini menurut saya ulasan berita yang masuk di tanggal ya, baik, di akhir berita saya baca di sini, bagian kepala pelayanan medis Rumah Sakit Cepani Tebing Tinggi Dr. Sahat Siagian saat dikonfirmasi pihak Indometro di ruang kerjanya membenarkan ada seorang ibu yang sedang sakit mengalami jatuh dari tempat tidur di ruang UGD. Setelah menerima penjelasan dari perawat, diketahui ibu bernama Kamah tersebut peserta BPJS belum mendaftar dan disarankan mengurus surat rujukan. Ya, sama-sama menurut saya seperti itu. Jadi tidak hanya dari pihak rumah sakit, seperti kita kadang-kadang perlu juga seperti itu. Masyarakat juga bukan karena dia peserta BPJS ya, cobalah ikuti juga prosedur gitu. Nah, ketika Anda sudah mengikuti prosedur ternyata pihak rumah sakit juga masih mempersulit, ya nggak apa-apa. Artinya baru kita bicara sebagai manusia gitu, manusia yang memiliki hak yang sama dan warga negara yang memiliki hak yang sama, ya kan? Kesehatan itu bagian dari persamaan ya, persamaan hak itu. Oke, jadi ke depan menurut saya pihak Rumah Sakit RSU Cepani harus lebih bisa memperhatikan pelayanan terhadap banyak pasien ya. Jadi ditingkatkanlah pelayanannya, jangan sempat ada terindikasi dibedain mana ini pasien BPJS, mana pasien umum, karena dia pasien umum bawa duit cash, kalau pasien BPJS nanti dibayar. jangan seperti itu. Nah, untuk kita masyarakat juga coba taati aturan. Ketika kita menjadi peserta BPJS, ya ikuti aturan-aturan itu ya. Itu menurut saya ya sangat wajar ketika kita, apalagi yang menyangkut orang tua ya, pasti sangat marah ketika itu terjadi sama kita. Sangat wajar. Namun saya melihat Arsyad ini marahnya itu masih terukur ketimbang yang kejadian di mana itu yang sampai terjadi pemukulan itu ya. Jadi ayo kita sama-sama berbenah, sama-sama kita introspeksi diri. Tidak dari rumah sakit saja, kita juga warga juga harus sama. Oke. Kami masih setia menunggu tombol like ya, subscribe, komen, jangan lupa komen, kasih komentar terbaik Anda, karena nggak boleh menghujat. Kasih komentar terbaik Anda supaya ada masukan-masukan yang berarti untuk
pelayanan-pelayanan rumah sakit dimanapun berada umumnya ke depan. Ya, like, share, komen, subscribe jangan lupa, tombol lonceng jangan lupa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari Indometro. Ke depan kita akan terus mengulas berita yang menarik. Ya, berita yang menarik. Sebenarnya ulasan sudah terlambat sih. Ya, saya ulasnya di tanggal 5 tapi beritanya masuk di tanggal 29 April. Tapi nggak apa-apa sih. Ya, nanti kita akan ulas lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Intinya apa ya? Kita wadah informasi. Itu menurut saya. Selamat malam. Ancan, jangan lupa subscribe.